Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami untuk memenuhi salah satu tugas besar di mata kuliah Statistika Dasar, di mana kami mengambil topik NS pengaruh harga batu bara dunia terhadap produksi batu bara dan juga jumlah pekerja di PT Adaro tahun 1968 sampai 2016. Adapun anggota di kelompok 2 diantaranya ada Muhammad Raffi Hanan Mahendra dengan NIM 121-19001. Kemudian ada Dianta Syafa Aliyah Maksum dengan NIM 121-19005. Ada Mario Wijaya dengan NIM 121-19059. Kemudian ada saya sendiri, Triadina Nanda Pramono dengan NIM 128-19009. Dan juga ada Rai Sanjaya dengan NIM 128-19041. Sebelum kami menjelaskan tentang analisis kami, saya akan membacakan dulu sedikit tentang latar belakang mengapa kami mengambil topik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa harga batu bara Indonesia itu seringkali menjadi perbincangan karena harganya selalu bervariatif, mengikuti perkembangan global. Nah, kami mengetahui benarkah bahwa harga batu bara acuan Indonesia ini mengikuti HBA dunia, ataukah hanya dipengaruhi oleh produksi batu bara dalam negeri? Nah, produksi batu bara pun dalam setiap perusahaan batu bara berbeda-beda bergantung pada perusahaannya. Kami kemudian mengambil sampel di PT Adaro Energi, penghasil batu bara terbesar kedua di Indonesia, dengan mengambil produksi batu bara dari tahun 1968 sampai 2016. Nah, produksi kemudian memang selalu berkaitan dengan banyaknya pekerja. Oleh karena itu, kami ingin membuat statistik deskriptif dan juga signifikansi parameter atau regresi linear rataan tahunan HBA dunia terhadap produksi batu bara di PT Adaro dan jumlah pekerja di PT Adaro. Kemudian dibuat pemodelan harga batu bara dunia dengan metode analisis deret waktu untuk menentukan model stasioner yang cocok dan membuat prediksi 5 tahun ke depan. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih untuk data yang digunakan pada analisis kami ini menggunakan referensi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong mengenai jumlah produksi batu bara di Tabalong pada tahun 1996 hingga pada tahun 2016, serta jumlah kontraktor dan subkontraktor pada PT Adaro Indonesia Group di Tabalong pada tahun 1998 hingga tahun 2016, masih sama dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, serta Coal Price Rate of Change Comparison dari Indeks Mundi. Dan untuk datanya sendiri diperoleh dari Badan Pusat Statistik, serta untuk penyebaran datanya sendiri, statistik yang kami gunakan di sini dibagi dua, yaitu pemusatan dan persebaran. Untuk pemusatan sendiri ada banyak data, jumlah, rata-rata, minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, serta maksimum. Untuk persebaran ada variansi, simpangan baku, simpangan kuartil, jangkauan, standar error, kemencengan, dan keruncingan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam analisis kami, yang pertama ada statistika deskriptif, ya, yang kedua ada regresi linear, dan yang ketiga ada analisis deret. Pada statistika deskriptif, kami memilih untuk menggunakan scatter plot dan box plot. Alasannya adalah agar kita bisa memudahkan pembaca saat membaca datanya. Karena juga ada gambar jika kita menggunakan scatter plot dan box plot. Bisa dilihat dari hasil scatter plot yang pertama, yaitu produksi batu bara PT Adaro dengan lot coal price, dan yang kedua scatter plot jumlah pekerja dengan lot coal price. Bisa dilihat bahwa di scatter plot kita ini data menunjukkan hasil yang positif dengan model eksponensial. Dan yang kedua adalah box plot. Yang pertama ada box plot HBA dunia, yang kedua ada box plot produksi batu bara, dan yang ketiga ada box plot jumlah pekerja. Bisa dilihat bahwa dari ketiga box plot ini tidak terdapat pencilan. Dan jika dilihat dari nilai maksimum dan minimumnya, yang paling bervariasi itu adalah box plot jumlah pekerja di PT Adaro. Sementara jika dilihat dari angkanya, yang paling bervariasi itu adalah box plot dari produksi batu bara. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Regresi linear. Di sini diuji apakah produksi batu bara di PT Adaro dan jumlah pekerja dipengaruhi oleh coal price dengan alfa 5%. Oleh karena itu dilakukan pengujian parameter regresi masing-masing dengan kasus
H0 HHH. Gimana bacanya nih? H0 dengan beta 1 sama dengan 0 dan hipotesis akhirnya beta 1 tidak sama dengan 0. Gitu. Oh. Pada ketiga uji regresi didapatkan bahwa semuanya mengikuti kaidah regresi linear, di mana tidak dapat diabaikan semua dan didapatkan hasil bahwa produksi batubara di PT Adaro dipengaruhi oleh harga batubara dunia dan jumlah pekerja juga dipengaruhi harga batubara dunia, tetapi tidak signifikan produksi. Namun, produksi dalam PT Adaro sangat mempengaruhi banyaknya pekerja, oleh karena itu didapatkan bahwa banyak pekerja berkaitan juga dengan harga batubara, di mana ketika harga batubara semakin besar, jumlah pekerja juga akan semakin banyak. Harga batubara dunia dengan jumlah produksi PT Adaro itu korelasinya 0,77. Harga batubara dunia dengan jumlah pekerja PT Adaro korelasinya 0,67, dan produksi batubara dengan jumlah pekerja PT Adaro korelasinya 0,96. Dari hasil data menunjukkan bahwa korelasi terbesar ditunjukkan pada jumlah pekerja terhadap produksi di PT Adaro. Tetapi dari data sebelumnya juga menunjukkan korelasi dari produksi terhadap harga batubara dunia, sehingga harga batubara dunia akan mempengaruhi juga jumlah pekerja. Dilanjutkan dengan teman saya. Dalam regresi linear, kami menentukan bahwa ada 3 yang akan kami analisis, bahwa yang pertama harga batubara dunia apakah akan mempengaruhi jumlah produksi, sehingga jumlah produksi dalam PT Adaro ini kami misalkan dalam Y sama dengan 1149237 ditambah 366420,7x, sehingga apakah produksinya itu akan mengikuti regresi linear. Dalam hal ini bahwa hipotesisnya itu ditolak sehingga mengikuti regresi linear. Yang kedua, harga batubara dunia dengan jumlah pekerja PT Adaro, di mana jumlah pekerjanya itu adalah Y, sama dengan 1768,848 ditambah 156,2396x, bahwa harga batubara dunia ini sebagai X-nya. Sehingga didapatkan bahwa hipotesis juga ditolak, sehingga mengikuti asumsi ataupun syarat regresi linear. Kemudian yang ketiga juga produksi batubara dengan jumlah pekerja, di mana Y sebagai jumlah pekerja di PT Adaro itu sama dengan minus 4675,88 ditambah 0,04717282x, di mana T hitungnya itu 14,7 dan T tabelnya itu 2,1. Dan hasil itu juga menunjukkan bahwa hipotesisnya itu ditolak karena T hitung lebih dari T tabel, di mana bahwa regresi linear ini tidak dapat diabaikan karena memiliki nilai beta 1. Kemudian selain cara T tabel atau T hitung, kami juga menggunakan nilai p-value, di mana p-value ini harus lebih kecil dibanding 0,05 agar ditolak, atau lebih dari 0,05 untuk diterima. Dari ketiga regresi linear ini didapatkan bahwa semuanya mengikuti regresi linear, tetapi dalam hal ini produksi batubara dan jumlah pekerja PT Adaro ini memiliki korelasi yang paling tinggi, di mana mendekati 1 atau pengaruh internalnya sangat besar dibandingkan dengan harga batubara dunia yang mempengaruhi produksi dalam negeri ataupun dalam PT Adaro. Tetapi tidak bisa diabaikan juga bahwa harga batubara dunia akan mempengaruhi jumlah produksi dan otomatis akan mempengaruhi jumlah pekerja, karena di dalam pertambangan akan mengikuti itu hal tersebut untuk internalisasi ataupun semakin banyaknya di dalam pertambangan produksi batubara akan mempengaruhi banyaknya pekerja. Dalam analisis dari waktu bisa dilihat bahwa kami memiliki model awal itu adalah dalam tahun, tetapi kami meningkatkan menjadi bulan agar meningkatkan banyaknya data, yaitu 248 dengan uji ADF dan p-value, di mana alfanya itu yang kami pakai adalah 0,05, di mana H0 itu ditolak dengan anggapan data stasioner. Bisa dilihat bahwa ada diferensiasi
dari harga, di mana harus didiferensiasi untuk mendapatkan nilai yang stasioner, di mana kemudian akan ditampilkan dalam grafik PACF dan ACF. Di mana dalam grafik ACF dilihat bahwa pemotongannya pada leg kedua dan PACF pada leg yang pertama dan diferensiasi yang pertama, sehingga didapatkan estimasi parameter sebagai berikut. Yang pertama, di mana PACF dimotong di leg pertama dan diferensiasi pertama mendapatkan model ARI 11 atau ARIMA 110. Kemudian di grafik yang kedua, grafik ACF motong pada leg kedua dan diferensiasi yang pertama didapatkan model ARIMA 1012. Kemudian untuk penggabungan kedua model untuk meninjau lebih lanjut apakah model itu adalah model yang terbaik atau tidak, dengan model ARIMA 112, dengan kemudian kami menggunakan RStudio untuk menentukan model otomatis. Apakah hal tersebut akan benar? Akan kami buktikan bahwa dia mendapatkan ARIMA 210. Tetapi kami menggunakan metode parameter yang semakin kecil dalam metode ME, AIC, MAE, MPE, MAPE, dan yang lain-lain. Sehingga didapatkan bahwa PACF yang pertama dan diferensiasi pertama atau ARIMA 11 memiliki data yang terbaik, di mana bisa dilihat bahwa ada 4 data yang paling kecil dibandingkan yang lain. Akan tetapi pada model otomatis berbeda dan AIC-nya juga tidak terlalu kecil, sehingga kami menentukan bahwa metode model ARI 11 adalah metode yang terbaik. Oke, kemudian bagaimana sih untuk memastikan gitu ya? Nah, itu kami juga menentukan bahwa ada AR1 0,2661 yang akan digunakan sebagai model parameter matematika yang akan digunakan di model selanjutnya. Kemudian di uji Longbox dilihat bahwa ada model stasioner ataupun model residual gitu ya. Itu menentukan bahwa data yang stasioner dan di residual tersebut memiliki data kenormalan atau lonceng yang di 0 dan leg-nya juga memiliki data yang stasioner, sehingga dengan metode ini kami memiliki bahwa model ARI 11 atau ARIMA 110 adalah model yang terbaik, di mana model yang akan kami buat dengan model parameter matematika yang akan ditunjukkan sebagai berikut. Di dalam model ARIMA 110 di samping ini mengikuti model yang terbaik dari model stasioner yang pertama di diferensiasi yang pertama. Oke, kemudian model matematikanya yaitu ZT sama dengan mu plus gamma 1 ZT min 1 ditambah titik-titik-titik sampai gamma P ZT min P plus alpha T. Seharusnya menggunakan ada tambahan MA di setelah alpha T, tetapi karena model ARI atau ARIMA 110, kami menggunakan hanya gamma 1 ZT, di mana ZT sama dengan 0,2661 ZT min 1 plus alpha atau Y dalam dua dimensi yaitu 1,2661 YT min 1 minus 0,2661 YT min 2 plus alpha T. Mungkin boleh dilanjut. Oke. Kemudian setelah model matematika disebut terbentuk gitu, kami membuat prediksi bagaimana sih harga batubara dunia dalam bulan karena menggunakan data yang sampai 248. Sehingga kami meninjau lebih lanjut bahwa data ini sudah terjadi. Apakah benar bahwa data ini benar gitu ya. Nah, dari data yang kami peroleh dan membandingkan ke aslinya, itu datanya itu tidak sama dengan forecast, tetapi dalam kisaran low high yang sama. Karena dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa data itu sideways dan menuju ke bawah. Sehingga data ke-253 itu menunjukkan data yang lebih kecil. Dan bisa dilihat bahwa di data HBA dunia atau HBA Australia, ditunjukkan bahwa harganya mengikuti seperti itu, tetapi tidak terlalu presisi. Dengan mungkin kesalahan atau galat kurang lebih 5% atau 0,05, sehingga bahwa data tersebut adalah benar. Dan kesimpulan untuk world class price
berpengaruh signifikansi terhadap jumlah produksi batubara di PT Adaro dan jumlah pekerja di PT Adaro dengan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 11492317 plus 366 420,7X dan Y sama dengan 1768,85 ditambah 156,24X dengan korelasi 0,77 dan 0,676. Diperoleh persamaan model waktu untuk harga batubara dunia adalah ARI11 dengan persamaan model YT sama dengan 1,2661 YT-1 minus 0,2661 YT-2 plus alpha T dengan dibuat prediksi 5 bulan ke depannya dan prediksinya adalah sesuai. Dengan referensi yang kami gunakan yaitu BPS dan Indeks Mundi sebagai berikut. Berikut pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.